Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wassalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, calon ibu yang dirahmati Allah, jamaah taklim Askadina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada lekang terus mencurahkan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita sekalian. Nikmat hari ini masih bisa menatap matahari. Nikmat hari ini jantung kita masih berdetak. Nikmat hari ini mata kita masih bisa melihat. Nikmat hari ini kita masih ketemu dengan sahabat. Dan nikmat hari ini kita masih bisa melakukan aneka macam perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara rezeki yang sangat agung yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian adalah tatkala hati kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala rindu untuk melakukan ketaatan dan ditakdirkan dapat melakukan ketaatan. Sehat, jika tidak untuk taat maka sehatnya tak bermanfaat. Leres? Iya. Tambahan harta, jika tambahan harta itu tidak menyebabkan kita tambah taat, maka harta itu jauh dari kata berkah. Termasuk tambahan umur kita, tambahan kesempatan kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita tidak akan menghadirkan kemaslahatan dalam kehidupan kita kecuali jika tambahan umur itu berisi ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang usianya dan paling banyak deretan coretan tinta emas ketaatan dan kesalihannya. Hidup ini adalah seni melukis sejarah. Hidup kita ini adalah seni meninggalkan bekas-bekas kehidupan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qadamu wa atharuhum. Sesungguhnya kami akan membangkitkan kalian, kata Allah, dan akan kami tampakkan atharuhum, bekas-bekas kalian. Hidup ini adalah seni meninggalkan jejak. Setiap langkah, setiap detik yang kita arungi dalam kehidupan ini adalah seni meninggalkan jejak-jejak. Dan jejak-jejak kehidupan itulah yang menunjukkan siapa diri kita. Kita punya dua nama, para ibu yang dirahmati Allah. Nama yang tertera dalam KTP dan nama kita yang tertera di hati orang lain tentang diri kita. Di dalam KTP namanya Joko Pramono, itu KTP. Tetapi setiap orang memiliki preferensi
menyimpan nama tentang diri kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, mereka memiliki nama julukan tentang diri kita berdasarkan rekam jejak kita dalam kehidupan. Ada orang yang mengenang orang lain, si fulan itu orangnya murah senyum, si B itu orangnya murah hati, si C itu orangnya jujur, si D itu orangnya baik hati, si E itu dan seterusnya. Itu adalah nama yang tersimpan di hati orang lain tentang diri kita. Dan yang dikenang oleh orang lain tentang diri kita bukanlah nama yang tertera dalam KTP kita, tetapi nama yang tersemat di hati saudara dan sahabat-sahabat kita. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jejak-jejak dalam kehidupan kita harus kita ukir dengan sebaik-baiknya. Sebab jejak-jejak itulah kelak yang di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menimbang dan meletakkan kita pada kedudukan yang seperti apa. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur bisa jadi di antara kita sebagaimana baginda Nabi di suatu pagi setelah selesai sholat subuh, Nabi menghadap pada para sahabatnya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang pagi ini sudah bersedekah? Abu Bakar angkat tangannya, saya ya Rasulullah. Siapakah yang pagi ini sudah silaturahim? Abu Bakar angkat tangannya lagi, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah takziah? Saya ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini sudah tilawah? Saya ya Rasulullah. Tidaklah Rasulullah menyebut kebaikan kecuali Abu Bakar mengangkat tangannya. Kenapa? Karena Abu Bakar ingin tiada hari yang dia lalui, tiada detik yang dia tinggalkan kecuali membekaskan jejak-jejak kebaikan. Alhamdulillah jika di antara kita ada yang jam 3 tadi meninggalkan jejak tahajud, ada yang telah meninggalkan jejak tilawah, ada yang sudah meninggalkan jejak bersedekah, ada yang meninggalkan jejak-jejak silaturahim dengan sahabat dan kawan. Dan alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama insyaallah meninggalkan jejak-jejak kebaikan dalam kajian taklim rutin kita tiap Kamis ini. Semoga jejak-jejak kita ini menjadi bukti bakti kita pada Allah Subhanahu wa taala dan meninggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah pada qudwah hasanah kita, teladan kita dalam menata hidup, teladan kita meniti bahagia, teladan kita ketika kita menghadapi nestapa, dan teladan kita saat berlimpah harta, dan teladan kita saat beliau tidak berlimpah harta, teladan saat kita sehat, dan teladan saat kita sakit baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mohon maaf agak terlambat tadi, Manahan sampai terminal setengah jam. Dari Manahan sampai terminal jembatan itu setengah jam, gara-gara jembatannya itu airnya tinggi, nggak bisa lewat, harus balik kanan. Alhamdulillah bisa ketemu Bapak Ibu di sekalian di sini. Mohon dimaafkan gitu. Orang bahagia itu orang yang mudah memaafkan, dan orang bahagia itu orang yang mudah meminta maaf gitu ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pagi ini adalah bahagiakan hidup dengan sholat. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Al-Quran ini diturunkan litashqa. Kata Allah, Al-Quran ini diturunkan bukan untuk menyulitkan manusia. Al-Quran ini diturunkan untuk membuat kehidupan manusia menjadi mudah, kehidupan manusia menjadi sederhana dan terarah, dan kehidupan kita menjadi penuh kebahagiaan. Tidak ada orang yang lebih bahagia daripada orang yang faham Al-Quran
dan hidupnya fi dhilalil Quran, dan hidupnya di bawah naungan Quran. Orang-orang yang hidupnya di bawah naungan Quran seolah laksana seluruh dunia ada dalam genggamannya. Sebaliknya orang yang hidupnya jauh dari Quran, maka hidupnya jauh dari kesederhanaan, hidupnya jauh dari kemudahan, dan hidupnya jauh dari kebahagiaan. Sekalipun dari jauh kita lihat dia tampak bahagia, tapi sejatinya bisa jadi hatinya porak-poranda, tidak ada kata bahagia. Hidup ini kadang seperti kalau kita dari sini menghadap ke timur, umpama nggon ngarepan kuwi renek wit-witane itu, kita bisa menatap lepas Gunung Lawu yang hijau biru di ujung timur sana. Kalau kita lihat dari sini para ibu yang dirahmati Allah, Gunung Lawu itu sepertinya semua pohon hijau, seperti tak ada jurangnya, seperti tak ada tandus-tandusnya dilihat dari Masjid Agung Karanganyar. Tapi bagi kita yang sudah mendaki sampai dengan puncak yang tertinggi, puncak yang kelima, Pak Joko baru sekali ke sana, maka akan kita temukan ternyata di sana ada daerah yang kering, tandus, tak bertanaman. Ada mungkin yang bertanaman tapi tanamannya rerumputan, ilalang, bukan pohon-pohon tinggi yang seperti tampak dari sini. Itulah kehidupan manusia. Dari jauh kau lihat dia tampak bahagia karena selalu mungkin barangkali kita lihat rumahnya, kendaraannya, hartanya, dan seterusnya. Kau sangka hartanya membuat dia bahagia, kau sangka rumahnya membuat hatinya membuncah penuh pesona, tapi tidak seperti itu aslinya dalam kehidupan. Maka orang Jawa punya ungkapan urip niki wang sinawang. Maka jangan pernah melihat apa yang Allah anugerahkan orang lain, syukuri apa yang Allah anugerahkan, karena hidup ini adalah anugerah, kata Demasif gitu ya. Nah, hidup ini adalah anugerah. Syukuri apa yang ada, bukan karena bahagia engkau lalu bersyukur, tapi jadilah pribadi yang bersyukur, niscaya engkau akan bahagia. Ning niki gedang wah pakel, ngomong gampang lakoni angel. Nggih. Baik. Ibu-ibu, adakah yang pagi ini sampai dengan detik ini tidak marah-marah pada keluarganya? Ada yang hari ini tadi tidak marah-marah pada keluarganya? Atau bulan ini tidak marah-marah sama keluarganya? Pernah nusuk-nusuk apa ini? Oh ya. Maka di truk itu ada tulisan itu. Tadi tulisannya juga nusuk truk itu, saya pernah satu saat di belakang truk itu maca tulisan itu. Lunga digoleki ning nek ning omah diseneni. Iki curhati supir truk itu. Jadi lunga digoleki ning nek ngomah diseneni. Kuwi bojo apes ya ngono kuwi itu ya. Itu karena punya istri mak lampir barangkali itu ya. Nek lunga diteleponi tekan ngendi Pak ngono. Mbok tekan omah diuneni ya gitu ya. Ya karena mungkin kalau suaminya pergi di rumah tidak punya tempat pelampiasan untuk melampiaskan amarahnya itu. Jadi akhirnya banyak janda daripada duda. Mergo wong lanang-lanang mati kabeh diseneni bojo-bojone kuwi itu. Mula aja galak-galak karo bojone ya, Bu. Nah, di luar sana terlalu banyak wanita yang mempesona, melambai kata-katanya, mendayu-dayu. Nek nama mbok unyo-unyo wae ning ndobo kono akeh saingane sampeyan gitu ya. Sadar diri, jumlah wanita lebih banyak, panjenengan punya pesaing-pesaing unggul di luar sana. Oh. Mula nek nang omah disayang-sayang. Nggih, Bu? Iya, aja dunyo-unyo. Wong lanang sing kados bojo panjenengan niku langka, enak kursi cindil kuwi. Nggih. Betul. Di laki-laki yang seperti suami ibu itu ya mung sitok-tok ndil kuwi renek liyane, itu manusia langka. Maka jane perlu disiapkan undang-undang pelestarian purbakala termasuk melindungi laki-laki langka itu. Jadi bojo sing kaya bojo sampean niku ya kursi cindil kuwi mulai disayang-sayang. Aja dunyo-nyo ya, Bu. Umure gen dawa, gen dawa. Oke.
Ning ya nek sing jawab ngene iki, ya karep bojone sik kaya ngopo? Bojo kula kaya setan, lan jenengan ya apa nek ngono. Baik. Sudahkah bahagia? Sudah bahagiakah diri Anda? Hidup ini adalah untuk bahagia, gesang niki untuk bahagia. Allah tidak pernah membuat hidup ini agar manusia sengsara. Ujian pun yang Allah berikan agar manusia mengerti arti kebahagiaan. Kadang kula mbayangke ngeten. Iki mlebu basa Jawa iki. Saged basa Jawi jenengan, Bu? Oke. Lah kula niku nek ceramah kula basa Jawa daripada bahasa Indonesia nih itu. Bahasa Indonesia paling kalau khutbah Jumat. Kalau pas hari-hari biasa tuh, itu dimasak ke sayur bening itu rasanya ki ya rapati apik. Tapi kalau pas bulan puasa itu, pas buka itu sayur bening itu itu sak mangkok pengen dingin gitu. Iya. Ini pas dino biasa ngeten iki, sayur beningnya rasanya ki biasa gitu. Tapi begitu bulan Ramadan hari pertama itu sayur bening apa sop itu lah sak mangkoke karepe ora disendok malah dingin karepe itu. Apa mananya? Supnya sama, sayur beningnya sama, tapi situasinya beda, maka kadang-kadang kita memberi nilai juga yang berbeda. Kenapa? Karena saat Ramadan kita puasa. Kadang-kadang ujian itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran agar engkau tahu tentang makna manisnya kehidupan. Karena ketika kita minum kopi, walaupun hari ini nggak ada kopi, enak wedang putih, aku yang wedang putih itu. Ketika kita minum secangkir kopi itu, yang dicari pahitnya atau manisnya, Bu? Manisnya. Pahit ngono ki derene legi-legine blas iki gitu. Iya. Orang minum secangkir kopi itu yang dicari manisnya. Kalau kopi pahit orang sudah tahu dari dulu kopi itu pahit nyatan. Tapi ketika minum kopi itu saya nggak tahu minum kopi tetangga ngono kan mudeng itu. Ngapa ya itu? Teh hangat ya dadak ngono. Gitu. Nenek minum adem nggak pernah gitu ya, Bu. Nenek minum hangat sing dicari apa? Manisnya. Kenapa dicari manisnya? Karena dia tahu kopi itu pahit dan ternyata di balik kepahitan itu ada manis-manisnya. Lalu ketika ada manisnya dia bilang kopinya mantap gitu. Ekor pahit tok itu enggak mantap tuh. Tapi saya dulu punya kawan waktu masih kuliah dulu, jajaran kamar saya namanya Mas Imam Marzuki, punya kenangan sampai hari ini. Dia di Fakultas Kedokteran. Itu kalau mau responsi ujian bahasanya sekarang itu kayak jam 8 tekan jam 2 bengi ndak tidur. Anak-anak kedokteran itu. Satu mata kuliah bukunya banyak. Maka kemudian kalau sudah bekerja duitnya akeh, saya juga enggak meri aku. Lah saya bukunya cukup digembes ning mburi gini tok itu. Lah kono bukunya satu mata kuliah 18 kan mungkin digembes tuh. Maka setelah bekerja kok duitnya kono oleh oke ya wajar. Itu kalau jam 8 sampai jam 2 pagi itu depannya kopi pahit tanpa gula itu. Nanti maling saya, kok nak subuh aku digugah ya saya bangun jam 2, dia giliran tidur gitu. Jam 4 tak gugah, tak jaknya masjid bareng-bareng. Kalau sore ngajar TPA bareng-bareng waktu di belakang rumah sakit jiwa itu. Bukan di rumah sakit jiwanya, di belakang. Beliau asli Prambanan, sekarang tugas di rumah sakit Salatiga. Ya. Walaupun tak bersua, jejaknya tetap dikenang karena kami melukis jejak-jejak kebaikan. Itu pahit itu di depannya. Kalau mau ujian, mau responsi, anak-anak kedokteran bilangnya responsi katanya. Ya. Kadang orang membayangkan bahagia itu tatkala punya segalanya. Di bojo ganteng kali bojo elek ayam pundi bu atine, Bu? Di bojo ganteng karo di bojo wajah biasa ayam pundi jenengan atine? Arep ngomong ganteng bojone ya gur kaya ngono kok ndak darane wah. Tapi tetaplah suami kita yang terganteng di hati kita. Lah ngeten ya? Ya. Kadang orang punya pikir kalau istrinya cantik, suaminya ganteng, hidupnya pasti bahagia. Ki pomo Bu siapa itu? Nur Aisyah itu
Nur Aisyah pasti ya itu Nur Aisyah. Istrinya Sandiaga Uno itu loh. Oh, belum kenalan jenengan? Oh, besok kenalan. Nah, Nur Asia. Oh, nggih Nur Asia. Kayak pemuatine ora sabar ngono mumut kae. Lah bojone ganteng, sugih, kuwi anggere metu ndudul ngono terus ibu-ibu dong rupeng nggawa HP dhewe-dhewe pengen selfie. Karena mungkin yang selfie itu rumangsa ning marane wong ganteng gitu. Ya. Ya, itu pemeran Jembarati ning ngono malah stres kae. Anggere metu gruduk ibu-ibu rebutan. Pemore ning ngono mungkin aku ya ora dirungokake terus ning Pak Sandiaga ngarepan ngono mungkin ya Pak Joko ngomong ngene iki ya do metu kabeh iki mungkin itu. Karo nggo HP-ne dhewe-dhewe. Iya. Kadang orang merasa begitu kalau punya segalanya, dunia ada di tangannya, hatinya bahagia. Bahagia bukan berarti memiliki semua yang kita cintai. Bahagia itu mencintai semua yang kita miliki. Seketipun tampi Bu. Nah, kalau orang ingin mendapatkan semua apa yang dia inginkan, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Sebab apa? Tak mungkin tangan kita mampu memeluk gunung. Orang sering mengatakan maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Terlalu banyak yang tak sampai kita peluk dalam hidup ini daripada yang kita peluk. Terlalu sedikit yang bisa kita genggam daripada yang tidak bisa kita genggam. Kalau kebahagiaan itu mensyaratkan ingin menggenggam semuanya, betapa orang itu tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya, karena yakin sampai akhir hayatnya kita tidak akan pernah bisa menggenggam semua yang ada dalam kehidupan. Aku ingin hatimu dalam genggamanku. Oh, mati sih no? Tidak bisa. Ya Bu? Iya. Punya uang 1 miliar cash, menggenggamnya juga tidak bisa. Maka jika engkau mensyaratkan bahagia itu terletak dalam semua dunia dalam genggaman kita, coba lihat berapa lebar tanganmu, berapa besar tanganmu, dan berapa luas dekapanmu. Kecil saja. Maka jangan pernah berharap memiliki semuanya, tapi berikhtiarlah untuk mencintai semua yang sudah Allah titipkan dalam kehidupan kita. Cintai suamimu sepenuh hati, ojo dadi bojo galak. Ya Bu. Nah, cintai keluargamu sepenuh hati, cintai sahabatmu sepenuh hati, cintai dirimu sepenuh hati, cintai Tuhanmu sepenuh hati. Maka Nabi Taharab mengatakan, man as'adun nas, siapakah orang yang paling bahagia itu? Jangan bahagia Bu. Okay. Ya. Ciri istri yang bahagia dengan suaminya, secara di penelitian itu, istri yang bahagia dengan suaminya atau bersyukur dengan suaminya, salah satu dicirikan dengan peningkatan berat badannya. Ya. Istri-istri yang bahagia raca lemu-lemu Bu. Maka kalau ada istri-istri gemuk itu menandakan suaminya membahagiakan. Kalau istri itu kurus-kurus berarti suaminya membahayakan. Lah, kenapa kurus? Diet. Ini mau ditokne wi asline ya melaras asline. Maka kalau lihat ibu-ibu yang gemuk itu berarti suaminya membahagiakan. Loh, sebab tidak ada yang lebih membuat seorang wanita itu menderita hidupnya melebihi keburukan akhlak suaminya. Karena 24 jam dia bersamanya. Bareng setan 24 jam mumet Bu. Iya. Dan tidak ada yang lebih membahagiakan seorang istri melebihi memiliki suami yang penuh pesona kebaikan akhlaknya. Oh. Loh, kan jenengan paling lama bersama suami kan Bu? Iya. Bahkan berapa lama kita bersama orang tua dan berapa lama kita bersama keluarga kita sendiri,
lebih lama kita bersama pasangan kita daripada bersama orang tua kita, kecuali sing saomah karo wong tua gitu. Tapi yang mandiri, kalau dihitung-hitung seandainya umur kita 60 tahun, kalau kita menikah umur 23, 25, berarti 35 tahun kita bersama suami, hanya sedikit waktu bersama orang tua, itu pun cek kos ketika kuliah dan seterusnya. Artinya apa? Lebih lama kita bersama pasangan kita daripada bersama orang tua kita. Maka kalau pasangannya itu membahagiakan, bersyukurlah ketika terjadi peningkatan berat badan, itu bentuk keberkahan dari suami yang membahagiakan. Lo aja stres nek awake lemu, santai mawon ya. Loh, untuk butuh jadi gemuk kayak Pak Joko ini lemu ini butuh 40 sekian tahun, Bu. Dulu waktu saya umur 30 tahun bobotku paling petang 50 50 pol itu. Kalau sekarang hampir 70 itu berarti butuh 40 sekian tahun untuk mencapai prestasi berat badan hampir 70. Butuh waktu sekian tahun, harus disyukuri. Ngelemok kayak butuh semono suwene. Kok soal lemu bingung karepe dhewe iki piye gitu. Kan. Siapa orang yang paling bahagia? Man asdanas. Orang yang paling bisa membahagiakan orang lain. Tapi ada pepatah mengatakan, orang tak mungkin memberi kalau tak memiliki. Orang tak mungkin memberi kalau dia tidak memiliki. Dia tidak mungkin membahagiakan orang lain kalau hidupnya tak bahagia. Jangan pernah berkata, biarlah aku sengsara asal engkau bahagia. Gombal. Kan ada lagu gitu. Aku rela melepasmu asal engkau bahagia. Oh, biarkan aku hidup dalam nestapa asal engkau bahagia. Lala, gombal. Oh. Kurelakan diri kau pergi jika itu membuatmu bahagia. Zaman biar umur 20 kayak Bu ya, SMA kayak. Pengalaman pribadi. Orang tak mungkin bisa membahagiakan orang lain kalau di dalam dirinya sendiri tidak ada bahagia. Orang tidak mungkin mencintai dan menyayangi orang lain kecuali di dalam hatinya ada rasa kasih sayang itu. Sebagaimana orang tidak mungkin berinfak kalau dia tidak memiliki sesuatu yang diinfakkan. Laras? 9:30. Okay. Kesimpulannya, kalau engkau ingin membahagiakan orang lain, maka pupuklah dirimu, hatimu dengan rasa bahagia. Bahagiakan hidupmu, maka engkau akan bisa membahagiakan orang lain. Orang yang di hatinya tak ada cinta, dia tidak mungkin mencintai anak dan keluarganya. Tak ada. Energi iman dan energi cinta mengalahkan segalanya. Ada yang pidato, saya dihina nggak apa-apa, saya direndahkan nggak apa-apa, hari ini akan saya lawan. Itu menunjukkan di hatinya tak ada cinta, kering dari cinta. Jenenge mah podo aku ndeleleh. Kalau ada orang mengatakan hari ini akan saya lawan, kemarin saya ditindas, kemarin saya dihina, saya tenang-tenang saja, hari ini akan saya lawan. Itu menunjukkan di hatimu itu kering kerontang, saudara. Tak ada cinta di hatimu. Kalau hatimu tak ada cinta, bagaimana kau mencintai keluargamu? Bagaimana kau mencintai rakyatmu? Karena cinta itu tidak pernah mengenal kata marah, kata dendam, kata lawan. Karena cinta itu hanya akan membalas keburukan dengan kebaikan. Jika kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu biasa. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu adalah dendam. Tapi jika kejahatan kau balas dengan kebaikan, itu yang luar biasa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang hatinya penuh cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kalau ya saya ngelus dodo, akan saya lawan sopong, lawan aku ya orang mungkin menang tuh. Ya. Kelembatan kampanye nih, enggak boleh kampanye, PNS enggak boleh kampanye ya. Tapi TK
Teko akan mengeluarkan isi teko. Laris Bu? Tekonya isi kopi, dicurke ten gelas, ya munculnya kopi. Teko isinya air putih, dicurke ning kene ya air putih. Dicurke ngertos ya Bu? Nah, dituangkan. Iki wong Jawa kabeh to iki. Teko isinya cinta, ketika dituangkan maka gelasnya berisi gelas cinta. Teko isi kasih sayang, ketika dituangkan isinya kasih sayang. Jika hatimu isinya cinta, maka kata-katamu adalah cinta, perbuatanmu adalah cinta, dan pikiranmu adalah cinta, dan aliran hatimu pada orang lain adalah doa-doa cinta. Judulnya Munajat Cinta. Tidak mungkin orang bisa membahagiakan orang lain kecuali di hati kita ada bahagia. Pertanyaannya wau, sudahkah Anda bahagia? Ibu-ibu sampun bahagia? Di suatu seminar parenting itu dites itu Bu, suami istri ditanya dulu, Bapak Ibu yang sudah nikah minimal 10 tahun angkat tangan. Angkat tangan. Baik, yang sudah nikah minimal 10 tahun tolong genggam tangan istrinya, dihitung sampai 10 mundur. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Baik, terus ditanya, Bapak Ibu, siapa tadi yang memegang tangan suami atau dipegang tangannya oleh istrinya, ada perasaan greng di hatinya? Rata-rata 10 tahun ini orang nganggu kroso, rene sinyal. Mungkin dipraktek ya coba. Mangkat yang masjid gandengan karo bojo nok sinyal gak? Kalau pernikahan 5, 10, 15 dan seterusnya memegang tangan pasangan kok tidak ada sinyal-sinyalnya sama sekali, itu hatimu pertanda terkikis rasa cintanya. Padahal keluarga itu adalah seni merawat cinta. Makin tua makin cinta. Jauh di mata, dekat tak kasih duit. Mungkin dicek. Kalau mboten dewe ngecek sakniki orane pasangane kok gujengan karo adik mager malah selenco judulnya ya. Nggih. Sebentar nggih. Saya lupa ngecas Bu. Wonten colokan ta? Kabel saya panjang. Lalu kalau kita ingin membahagiakan hati orang lain dan kita harus memiliki rasa bahagia, pertanyaannya, dari manakah kita mencari dan menumbuhkan rasa bahagia itu? Ada orang yang bahagia semu, bahagia yang dibujuke, lah ngopo? Wonge gemati, nek ngelungi duit sekali ngelungi 10 juta. Dek iki rong dino 10 juta ya. Engko aku rong dino angger dino sore ditelepon, Dek ditentek urung. Dereng Mas, mosok 10 juta ngentek rong dino ora iso. Nyotak tambah 50 juta, Dek. Wah, kita sing guyu-guyu ngono bojone ta. Masya Allah gitu. Oh, ada tuh Bu, dulu di YouTube itu bapak-bapak
nguliah ke anak itu karo nyetir itu teleponan ae, "Dok, piye ditentek urung 1 juta wingi entek urung?" Taksih bapak, "Iki piye to? 1 juta iki nggo sesasi tok, aja punjul. Mosok entek 1 juta sesasi ora iso piye gitu. Nyetak transfernya 100." Wah. Kalau punya suami gitu bahagia, Bu? Mboten. Rasa seneng ditakeh sampean. Oh. Oke, katanya ujian istri itu ketika suaminya nggak punya apa-apa, dan ujian suami itu ketika punya apa-apa. Terus betul itu. Pas bojone gak duwe apa-apa, iku kudu sabar. Bosan duwe apa-apa ya kudu tambah sabar. Jadi jenengan jadi ibu sabar namanya. Lapar. Hidup ngoten. Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya yang dimudahkan ini kan, Islam itu salah satunya karakteristik Islam itu adalah yusri. Islam itu mudah. Tidak ada agama dan jalan hidup yang lebih simpel daripada Islam. Dari urusan ritual sampai urusan muamalah, tidak ada syariat ajaran agama yang lebih mudah, lebih simpel daripada Islam. Contoh ibadah yang paling wajibkan, sholat yang kita bedah hari ini. Sholat itu ibadah yang paling mudah. Kalau ada masjid, sholat engkau di masjid. Ada air, wudulah pakai air. Tak ada air, pakailah debu bertayamum. Dunia ini tidak ada tempat yang tidak ada air, tidak ada debu. Betul? Dunia ini tidak ada tempat yang di sana tidak ada air, tidak ada debu. Di semua tempat kalau tidak ada air pasti ada debu. Maknanya apa? Tidak ada alasan untuk tidak menunaikan sholat. Nah. Tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring. Ngerti? Tidak bisa dengan berbaring, dibaringkan. Ngerti Bu? Ya. Lanjut, kisah tentang bahagia. Nah, dikisahkan ada seorang murid dan ustadz sedang jalan pulang dari berilmu, dari sekolah, dari ngajar. Mereka melewati pinggir pematang sawah. Sang murid melihat ada sang sepatu atau sendal yang tergeletak di pinggir jalan di tepi sawah. Lalu dia ingin membahagiakan ustadznya itu. Muridnya berkata, "Ustadz, saya ingin membuatmu tertawa hari ini sehingga engkau bahagia." Rumangsane nek tertawa itu bahagia. Banyak orang tertawa tapi hatinya hancur penuh derita karena tertawanya untuk menutupi deritanya. Enten ngaten Ibu? Ada. Di depan suaminya dia tertawa tapi hatinya porak-poranda. Tertawa itu ternyata macam-macam jenisnya itu. Ada ilmunya itu. Bisa detek itu dalam ilmu psikologi itu. Ini tertawa tulus, ini tertawa fulus, itu ada ilmunya. Gitu. Oh, ada apa gerangan muridku? Aku lihat sepasang sepatu milik petani di sana tertinggal guru. Aku ingin mengambil yang sebelah kirinya. Kemudian kita sembunyi, kita delik. Lalu kita lihat reaksi petani itu dari kejauhan. Pasti lucu. Kemudian golek mut-mut gitu kan. Dan saya yakin Anda akan tertawa, tentu Anda akan bahagia. Lalu Ustadz mengatakan, "Nak, sungguh mulia keinginanmu untuk membahagiakan aku. Tetapi janganlah kau buat kesulitan orang lain dengan caramu meraih kebahagiaan." Kadang manusia itu ada yang mencari kebahagiaan di atas derita orang lain. Zaman saya sekolah dulu sok iseng itu, nggo kertas itu ditulisi itu, aku cebleken dikasih solasi template gegere kancane gitu. Dadi angger mlaku ngono kancane iki mbune tulisannya aku cebleken, dadi angger ana wong lewat nyeblek plok tuh kita ketawa itu. Bahagia dengan menyengsarakan orang lain di zaman jahiliyah dulu ya. Nah. Kemudian sang ustadz mengambil uang dari sakunya dan memberikan pada muridnya. Ambil duit, nah 10 atau 100 ribu. Aku punya ide, kata gurunya.
Bagaimana kau letakkan uang ini di dalam sela-sela sepatunya, kemudian kita bersembunyi, lalu kita lihat seperti apa reaksinya dari kejauhan. Lalu muridnya mengatakan, oke Ustaz, siap. Lalu sang murid dokok duitnya wonten nggen sepatune petani wau, lalu mereka berdua sembunyi di tempat yang tidak bisa dilihat oleh sang petani. Tak berapa lama petani itu terus naik dari sawahnya, kemudian ingin memakai sepatunya. Petani bingung dan kaget karena dia mendapati sepatunya berisi uang yang lumayan banyak. Kemudian dia melihat keadaan sekitar, kok gak ada uang, kok suuh. Lalu kemudian petani itu pun bersujud dan menangis. Ya Allah, ya Razak, segala puji hanya milikmu. Alhamdulillah ya Allah, matur nuwun jenengan kabulaken donga kula ya Allah, kau berikan rezeki melebihi kebutuhanku. Ternyata sebelumnya itu di rumah berhari-hari dia berdoa, ya Allah, mugi panjenengan paring rezeki datang kula, bojo kula loro, anak kula sekolah njaluk bayaran, mbok kula nggih sakit, kula mboten duwe duit ya Allah, meh ditagih hutang barang niki. Tentekan to niku. Bojone loro, anake loro, bayar, orang tuanya sakit, ditagih hutang sisan gitu. Ya Allah, mboten duwe duit. Tiba-tiba kau berikan ya Allah rezeki yang luar biasa. Maka kemudian petani itu pulang ke rumah dengan riang gembira mengunjungi keluarganya. Kemudian sang ustadz bertanya sama muridnya, "Le, piye atimu? Bukankah saat ini engkau berbahagia?" Maka kata muridnya, "Lur Ustadz, hati saya sungguh berbahagia dibandingkan petani ini. Kebahagiaanku melebihi kebahagiaan petani yang menemukan atau dapat duit sekian itu. Jika saja Allah mentakdirkanku untuk pulang tidak bersamamu, aku pasti melakukan keinginanku untuk menyembunyikan sepatu petani itu. Pasti hanya aku yang akan berbahagia, tetapi petani tidak bahagia." Alhamdulillah, kata ustadznya, dirimu memahaminya. Sesungguhnya untuk membahagiakan orang lain diperlukan pengorbanan, tapi kata kuncinya kebahagiaan setelahnya yang kita rasakan jauh lebih berdahsyat daripada pengorbanan yang kita lakukan. Ibnu Qudamah pernah ditanya juga, siapa sebenarnya orang yang paling bahagia itu? Ia menjawab, orang yang bahagia sebenarnya adalah orang yang apabila nafasnya berhenti, pahalanya tetap mengalir. Orang yang paling bahagia adalah orang yang apabila nafasnya telah terhenti, tetapi pahalanya terus mengalir. Bisa jadi badan kita sudah berkalang tanah, hanya tersisa ruas-ruas tulang belakang kita, tetapi kebaikan kita terus mengalir. Maka kata Ibnu Qudamah, dialah orang yang paling bahagia. Kalau dalam teori finansial namanya passive income. Karena wonten namanya pun active income, ada passive income. Active income itu nek ora obah ora mamah. Obah mamah, nek ora obah ora mamah. Itu namanya active income. Tapi ada yang namanya passive income. Waktu muda dia giat menjalankan usaha, maka di waktu senjanya usahanya sudah jalan, orangnya tinggal jalan-jalan. Di masa mudanya letih, berlelah letih menjalankan usaha, di masa tuanya karena usahanya sudah jalan, orangnya tinggal jalan-jalan. Masa hidupnya untuk beramal, maka begitu sudah dipanggil Allah, amalnya tidak pernah terputus, falahum ajrun ghairu mamnun. Sahabat saya mengatakan begini, aku belajar bahwa orang akan melupakan apa yang Anda katakan. Orang akan melupakan apa yang Anda lakukan. Tapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana Anda membuat mereka bahagia. Maka di awal tadi saya mengatakan hidup ini seni membuat jejak. Maka jika engkau ingin sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Allahumma ja'alni lisanan sidqin fil akhirin. Ya Allah,
jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang sesudahku. Maka ketika engkau masih hidup, jangan pernah lelah membuat orang lain bahagia. Sebab ketika orang lain bahagia, tatkala kita tidak ada, doanya mengalir kepada kita. Tidak mungkin orang yang tidak pernah kita bahagiakan mendoakan kita, tidak mungkin. Yang mendoakan kita adalah orang-orang yang pernah merasakan hidupnya terbahagiakan oleh kehadiran kita. Maka perbanyaklah kita membahagiakan orang lain. Niscaya saat kita tidak ada, kita akan menjadi pribadi yang bahagia. Karena kebahagiaan yang pernah kita tanam di hati orang karena Allah itu membuat lisannya ringan mendoakan kita, membuat anak-anak kita ringan bersedekah atas nama kita, membuat ringan saudara-saudara kita beramal soleh untuk kita. Syaratnya sematkan bahagia di hatinya, maka saat engkau tiada, engkau akan menjadi orang yang paling bahagia. Belum tentu suami kita kalau kita tidak ada itu mendoakan kita, kecuali ketika bersama panjenengan dia merasa engkaulah manusia yang paling membahagiakannya. Ketika dia lewat makam panjenengan suatu saat nanti, jadikanlah agar mengalir dari lisan suami kita, anak-anak kita, doa terbaik untuk panjenengan. Aja nganti lewat kuburan yang kene, walah lah galak-galak jebul hormati ngono ta. Ada wis mang titeni. Sedikit orang yang mampu dalam doanya mendoakan orang lain. Enten sing ditene kok ndongake kula enten dari yang rawuh ini, saya yakin tidak ada. Betul ndongake kula kan? Ora. Saya malah mendoakan sedaya, ya Allah, benjing kula ngisi kajian naskah jenengan paringi lancar, paringi gangsar. Kan tadi mau hujan terus tuh. Katanya jangan hujan terus. Mugi sedaya penadingan lancar, gampil saged rawuh, saged sesaran ngaos panjenengan tampi amal-amalipun ya Allah. Rakyat aku ora ngerti jeneng-jenenge. Tuh. Aku yakin harusnya ndongake aku. Ora enak. Karena saya belum membuat hidupmu bahagia. Tuh. Kurang 10 menit. Salatnya di Pak, salatnya wis kelina dilakoni kok di belakang. Wonten kitab Nasahil Ibad, manusia yang paling bahagia itu yang pertama, man lahu qalban alimun, orang yang memiliki hati di mana hatinya selalu faham dan mengerti keberadaan Allah. Orang ingkang tansah kagungan raos ma'iyatullah muraqabatullah. Orang yang hatinya senantiasa merasa bersama Allah, hidupnya tak pernah sunyi. Sebab banyak orang yang sunyi dalam keramaian. Banyak orang yang sunyi dalam keramaian. Di sekitarnya banyak orang tapi hatinya sunyi. Ketika dia bersamanya, ketika makan-makan, ketika di aloha, persa aloha bu, ini dalam asri ngulon sedikit dalannya pak, aloha, karaoke itu pak, karaoke dan karaoke gitu kan, karaoke dan gitu. Orang yang di sana itu orang yang kesepian, orang yang hatinya sunyi, dia merasa begitu datang ke aloha, bertemu banyak orang, nyanyi-nyanyi karaoke dan karaoke itu, terus dia merasa senang. Tapi ketika usai acara dia pulang, kemudian kembali ke rumahnya, tidur baring di kamarnya, sunyi lagi hatinya, tak ada isi dan gersang dari kebahagiaan. Kenapa? Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bahagia adalah orang yang paling mencintai Allah, orang yang paling mengenal Allah, sebab Allah tak pernah meninggalkannya. Huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Satu-satunya yang paling setia kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada.
tak sedetik pun jua dia tinggalkan kita. Laras mboten iki? Iya. Panjenengan tidak mriki garwa panjenengan mboten tidak ada di sini. Walaupun dia dulu mengatakan aku ingin bersamamu sehidup semati. Tapi nyatane nek engko salah siji mati ya ora melu. Ya. Di orang yang hatinya merasa ma'iyatullah, ada kebersamaan Allah. Nah. Kata Nabi ketika berada di Gua Thur, ketika orang-orang Quraisy sudah berada di tepi gua yang mengejar Nabi ketika hijrah, Abu Bakar, pripun ya Rasul niki nek wong niku ngingu apes awake niki cilaka tenan. La tahzan innallaha ma'ana. Don't be sad saudaraku, Allah bersamamu, Allah bersama kita. Orang yang merasa hidupnya senantiasa bersama Allah takkan pernah sunyi hidupnya, tak pernah ada rasa khawatir, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak pernah khawatir hidupnya. Kenapa? Dia ada dalam genggaman dan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabda Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat subuh, dia dalam genggamanku, dia dalam jaminanku. Jangan kalian mengganggu orang yang ada dalam jaminanku. Siapa yang mengganggunya, aku yang menjadi musuhnya. Jadi siapa yang tadi bagi sholat subuh berjamaah, kata Nabi, dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena gerti jamin bojo ya, tidak bisa. Yang kedua, badanun sabirun. Orang yang bahagia itu orang yang selalu bersabar. Tapi nggih enten sing muni sabar kan ten watese ngendi coba? Pirang meter itu? Wonten kan kagungan sertifikat sabar? Berapa luasnya? Nah. Di mana batas sabar? Batas sabar itu ketika kakimu sudah menapak pintu surga. Di batas sabar itu ketika kaki kita sudah menapak di pintu surga, disitulah sabar terakhir. Mila saya sering matur, sabar itu sulit Pak. Iya, angel. Nek sabar kuwi gampang, hadiahnya payung. Nggih. Karena sabar itu sulit, hadiahnya surga. Tapi sakit Pak hati ini, endi sing lara? Niki ngapusi ora eneng keren. Reka-reka sakit. Sakit hati ini Pak. Oh sing ngomong hati ini lara itu kan ngapusi. Sakitnya hati ini apa ngono lagu ini ketemu. Wow. Itu kan ngapusi itu. Hatiku seperti disayat-sayat sembilu. Ngono mangan ya entek akeh iki. Ditraktir saja itu. Loh, jadi loro hati iso ditraktir entek akeh. Keluwene ngomong loro hati itu. Asabru fi ta'ah, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam musibah, sabar alal masiyah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga wa qanaah bima fiat. Nerima ing pandum, bersyukuri setiap apapun yang Allah anugerahkan. Tiga ciri ini yang dijelaskan dalam kitab Nasuhul Ibad. Pertanyaannya pun 1, 2, 3 sudah di hati kita ibu-ibu? Selalu merasa bersama Allah? Setiap saat selalu merasa bersama Allah? Setiap saat selalu sabar? Setiap saat selalu menerima pemberian Allah dengan rasa bahagia? Ngeten. Setiap orang punya perencanaan hidup, tapi juga Allah punya rencana atas manusia. Laris betul? Kalau tanglet, apakah sedaya perencanaan hidup panjenengan itu selalu sama dengan rencananya Allah? Tidak. Pertanyaan kedua, apakah yang jadi suami ibu-ibu hari ini adalah orang yang ibu rindukan waktu SMA dulu?
Nggih mboten Bu. Yang dadi garwa panjenengan saat ini tesih kakak ganti garwa, orang yang punya rindukan waktu SMA dulu rata-rata selenco mboten. Pak Joko yang ngono padha. Lah Pak Joko wong Karanganyar, istri saya kelahiran Bojonegoro. Pak Joko kuliah di UNS, istrinya di Bogor. Ketemu neng ndi coba gitu. Pak Joko kaji enten Karanganyar, kuliah enten UNS. Istri kula Bojonegoro, Pacitan, terakhir Caruban Madiun, SD Pacitan, SMP, SMA di Madiun, kuliah enten Bogor. Dadi bojoku Ibu. Waktu SMA ditaksir apa duwe gitu. Apa yang kita taksir ternyata tidak selalu menjadi kenyataan. Karena kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Dan yang berjalan dalam hidup ini bukan rencana kita, tapi rencananya Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap yang terbaik agar kita bahagia adalah qanaah. Menerima dengan hati bahagia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Masuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, ada dua kata kunci dalam ayat ini, khusyuk dan bahagia. Pelaku sholat khusyuk, insya Allah hidupnya sukses dan bahagia. Kalau hari ini kita belum merasakan bahagia dalam hidup ini, bisa jadi yang bermasalah utama adalah sholat kita. Dan wonten Al-Baqarah Allah ngendika alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di ayat 5-nya Allah mengatakan ulaika lahudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang beriman kepada yang gaib mendirikan shalah ditutup oleh Allah, mereka itulah orang yang mendapat petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang hidupnya bahagia. Tak mungkin pernah orang hidupnya bahagia jika dia tidak mengenal Tuhannya dan tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tuhannya. Wonten ayat sanes Allah ngendika wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Kata Allah, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb-nya, dengan kekasihnya, bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Nabi Hudzaifah, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjenenganipun Kanjeng Nabi, ida hasabah, kalau Kanjeng Nabi sedang menghadapi masalah amrun shalah, maka Nabi mengerjakan sholat. Mila Gusti Allah ngendika, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ketika Allah memberikan ujian dan memberikan kehidupan kepada kita hari ini, Allah tidak meminta kita untuk mencari solusi. Allah hanya meminta kita untuk isbiru wassalah. Sabarlah engkau dan perbanyaklah sholat. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, baginya jalan keluar. Apa bentuk tawakal kita? Isbiru wassalah, sabar dan sholat. Maka Nabi SAW mengajarkan, kalau Nabi sedang menghadapi masalah, Nabi sholat 2 rakaat, mumet sholat.
judeg sholat, dapat duit sholat, sakit sholat. Wonten ingkang mboten duwe masalah hari ini? Angkat tangan. Ada yang tidak punya masalah ibu-ibu? Kabeh ndi masalah nih? Wajah-wajah bermasalah ya. Insyaallah. Kalau hari-hari kita penuh masalah, kemudian saya matur, yang membuat ruwet hidup ini bukan masalah. Sebab banyak orang yang masalahnya lebih ruwet dari kita, tapi dia tidak merasa ruwet hidupnya. Banyak orang yang masalahnya lebih berat daripada kita, tapi dia tidak merasa berat hidupnya. Enten sing kagungan utang 6 triliun, angkat tangan. Tak dongke, enten sing utang 6 miliar. Ada yang bisnis rugi 6 triliun. Tak doke, rugi bisnis 60 juta hari ini. Saya baca kemarin perusahaannya Sandiaga Uno rugi 6,7 T. Tapi dia tetap bahagia. Ada orang-orang yang bebannya lebih berat daripada kita, tapi wajahnya lebih bercahaya dari kita, dan dia tidak merasa berat hidupnya. Kenapa? Hidup ini bukan tentang masalahnya, tapi tentang cara kita merespon masalah. Ada orang yang ngedep air putih ini nih, bar bakso kok wedangnya putih, bar bakso ki es teler putih piye. Tapi ada orang yang ketemu air putih, alhamdulillah ya Allah, itu minuman seger. Air putihnya sama, tapi respon orang tidak sama. Di hidup ini bukan tentang masalahnya, bukan tentang air putihnya, tapi tentang cara kita menyikapi masalah itu. Maka Allah mengajarkan, wa may yattaqillaha, bertawakallah engkau kepada Allah. Itulah respon menghadapi masalah. Wujudnya tawakal apa? Isbiru wa sholat, sabar dan sholat. Sabar, yakin itu dari Allah. Setiap yang dari Allah pasti terbaik. Betul? Sholat, mendoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, alhamdulillah panjenengan paringi kula sakit, saya ikhlas, saya ridha, ya Allah, saya serahkan penyakit ini kepadamu karena ini karuniamu. Nek pun ngoten, hidup niki nikmat. Maka Nabi mengatakan, ya Bilal, aqimi shalah, arhini bi shalah. Wahai Bilal, dirikan salat, piknikkan kami dengan salat. Bagi seorang mukmin, salat itu piknik. Ibu-ibu arman piknik tuh. Dulu pengurus Askadina kemana itu pikniknya, Bu? Aku ndelok foto-foto nih, wah piknik ya kan. Kan memang jiwa wanita itu senengane pun piknik. Nganti nabung-nabung tinggo piknik. PKK RT nabung piknik. PKK kelurahan nabung piknik. Ning Askadina ku ya nabung piknik. Kok ning nggon apane dadi nggerane kumpulan mesti ana tabungan piknik, karena memang ibu-ibu ini sukanya piknik. Piknik duniawi itu berangkatnya senang, pulangnya tinggal kenangan. Berangkat tensi 90 120, seminggu setelah piknik tensi 120 190. Lah dompetnya kosong kabeh. Tapi ada piknik yang tidak pernah melelahkan, tapi justru mengindahkan kehidupan. Rihlatulillah, piknik kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa as-shalah, dia adalah salat. Lanjut 5 menit lagi. Ibnu Qayyim menjelaskan faedah salat. Salat termasuk faktor dominan dalam mendatangkan maslahat dunia dan akhirat, menyingkirkan keburukan dunia dan akhirat. Ia menghalangi dari dosa, menolak penyakit hati. Kalau hatimu masih punya rasa anyal kepada orang, itu tanda salatmu bermasalah. Ketika hatimu makgrek melihat kekayaan orang, hatimu bermasalah, salatmu bermasalah.
Ketika hatimu tidak nyaman dengan kebahagiaan orang lain, hatimu bermasalah, tanda sholatmu juga bermasalah. Ketika engkau melihat kenyataan tak seindah harapan, engkau merasa hidupmu seolah-olah tak bertuan, hatimu sedang bermasalah. Tanda sholat kita juga bermasalah. Mengusir keluhan fisik. Orang yang rajin sholat insya Allah jarang gerah. Empiriknya kita lihat Nabi dan sahabat. Nabi dan sahabat itu orang yang paling sedikit gerah. Suatu hari ada tabib dari Mesir datang ke Madinah. 3 tahun tabib itu, dokter itu praktek di Madinah, itu tak dapat satu pasien pun. Lalu tabib itu pamit pada Nabi, ya Rasulullah, buka praktek kalau mboten payu enten mriki. Izinkan saya pulang ke Mesir. Pulanglah dia ke Mesir. Apa mananya? Orang-orang Madinah, Nabi dan sahabat itu jarang sakit. Anda bayangkan kalau 3 tahun saja tidak ada pasien, berarti hari-hari mereka hari-hari yang menyehatkan. Kenapa? Sholat mereka sangat indah. Kalau kita gampang sakit, tandanya sholat kita masih bermasalah. Di PKU Bantul ada dokter Suradi, itu siapa nama saya lupa. Beliau dokter spesialis tulang. Beliau menulis buku judulnya Rahasia Sholat dan Kesehatan Tulang. Nanti bisa dibeli bukunya, Bu. Di Google ada covernya. Cover itu bukunya nggak ada. Mau saya undang, belum berjodoh waktunya. Orang-orang yang sholat dengan baik, tulang-tulangnya akan sehat. Karena ternyata gerakan-gerakan sholat itu adalah cara dan sistem yang Allah tetapkan untuk tulang-tulang itu menikmati nutrisi untuk tumbuh berkembang. Tulang itu butuh makan, Bu, ternyata. Dan tulang itu tumbuh. Kuku kita sama ini kan tulang tuh ini. Dari mana ini tumbuhnya? Dia butuh nutrisi. Dan tulang-tulang ruas-ruas kita sama ini butuh makan. Dan makanannya adalah dari gerakan sholat. 2. Teori kedokteran mengatakan, saya ngajari, kalau guru diajari ya, pengobatan yang paling canggih, yang paling dahsyat itu adalah berdiri. Kalau orang itu mampu berdiri lama, itu tandanya orang sehat. Tapi kalau berdiri tidak tahan lama, berarti dia tidak sehat. Terus mungkin latihan ten dalam, sak jam berdiri, ambruk pura. Nah, iya. Saya pernah matur juga di sini. Hudzaifah suatu malam ketemu Rasulullah sedang qiyamul lail. Hudzaifah senang banget, alhamdulillah. Lalu Hudzaifah jajari Rasulullah. Bahagia bisa jamaah bersama Rasul. Selesai Fatihah Kanjeng Nabi mawas Al-Baqarah. Bayangan Hudzaifah nanti Al-Baqarah 100 rukuk. Ternyata Al-Baqarah selesai belum rukuk. Engko Ali Imran rukuk iki. Ali Imran enggak rukuk sampai An-Nisa baru rukuk. Jadi Nabi satu rakaat itu kira-kira 600 ayat. Kata penjenengan kita ya. Di Nabi itu satu rakaat 600 ayat. Kita berapa jam itu, Bu? Minimal 1 jam. 1 jam berdiri. Pertanyaannya, siapakah di Indonesia ini orang yang mampu 1 jam berdiri? Kopassus. Kopassus, iya. Kopassus itu mampu berdiri 1 jam. Artinya apa? Janjani pun kualitas fisik seorang muslim itu standar minimalnya adalah Kopassus. Oh, awake sehat. Nah. Penelitian tentang sholat dengan kesehatan sangat banyak. Saged diwaos dan saged dibuktikan. Ning dulu Prof
Muhammad Soleh dari Unair meneliti tentang The Miracle of Tahajud, keajaiban tahajud. Bukunya ada. Beliau pernah menjalankan pelatihan-pelatihan di hotel-hotel dulu. Satu pelatihan 800 sampai 1 juta itu. Latihan sholat tahajud seperti tahajudnya Rasulullah. Beliau mengambil 80 orang sampel, terus diminta untuk mempraktikkan sholat sebagaimana standar yang tadi saya aturkan Hudzaifah bersama Rasul itu. Dari 80 orang yang diidentifikasi punya penyakit ginjal, liver, darah tinggi, darah tidak tinggi atau setengah tinggi dan seterusnya itu, penyakit internis itu diteliti, ada eksperimen, 3 bulan kemudian dicek kembali, 60 orang di antara mereka sudah sembuh penyakit internisnya. Di ginjalnya sembuh, livernya sembuh, penyakit-penyakit internisnya sembuh. Kenapa? The Miracle of Tahajud. Ning ampun nganti sholat niatnya nggo obat. Laksanakan saja sholat karena Allah, mujizat-mujizat sholat akan mengalir dalam kehidupan kita sami. Orang yang sholat senantiasa menjaga sholatnya, insya Allah akan terjaga hatinya. Terutama menerangi kalbunya. Kualitas hidup kita sami tergantung kualitas hati kita sami. Jika hatimu bahagia, hidupmu akan bahagia. Jika hatimu tak pernah punya rasa bahagia, setumpuk apapun harta tak akan pernah membuat engkau bahagia. Ketampi ya. Nah, maka perbaikilah sholatmu agar Allah memperbaiki hidupmu. Jika hari ini belum bahagia, PR kita sami, perbaiki sholat kita sami. Pertama, perbaiki waktunya. Nabi mengatakan, kehilangan unta sepenuh bumi itu lebih baik daripada kehilangan takbiratul ihram bersama imam. Tidak masjid jamaah, imam pun mau Fatihah, ketinggalan takbiratul ihram, kata Nabi, kehilangan unta sepenuh bumi itu masih lebih baik daripada ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Perbaiki waktunya. Salat tepat waktu, berjamaah awal waktu. Yang kedua, tingkatkan kefahaman kita terhadap bacaan-bacaan salat kita sami. Tingkatkan kefahaman kita terhadap bacaan-bacaan salat kita sami. Setiap bacaan salat kita fahami dengan baik. Ketika kita sami, saya cepatkan di akhir ya. Memahami bacaan salat. Tafahum lil ma'nal kalam, mengerti lafal-lafalnya. Contoh misalipun, ketika kita membaca doa di antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni ya Allah sayangi aku, wajaburni ya Allah tutuplah aib-aibku, warfa'ni ya Allah angkat derajatku ya Rabb, warzuqni paringi rezeki datang kula ya Allah, wahdini beri aku petunjuk ya Allah, wa'afini sehatkan aku ya Allah, wa'afu anni maafkan aku ya Allah. Yang dua ini ada yang mengatakan tambahan, ada yang mengatakan boleh diamalkan, monggo. Ketika setiap bacaan sholat kita fahami maknanya pun, insya Allah mempermudah kita sami merasakan sholat, menikmati sholat, meresapi sholat, dan itu akan memberikan dampak terhadap kehidupan kita sami menjadi orang yang bahagia. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Bahagiakan diri dengan sholat, tegakkan sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama, tiang itu untuk sandaran. Maka orang yang tidak sholat tidak punya sandaran. Nek ngaji kan rata-rata sing sepuh-sepuh golek sendenan tuh.
Karena dia nyaman kalau ada sandaran. Hidup ini akan nyaman pula ketika kita punya sandaran hidup. Sandaran hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Cara bersandarnya dengan mendirikan salat. Siapa yang menjaga salatnya berarti dia bersandar pada tiang yang kokoh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nek duwe sendenan iku ora khawatir geblak, ora khawatir tiba. Kalau punya pegangan itu, punya tiang itu, kalau ada badai, nek ono cagak sing kenceng ngamplok, insyaallah kita tidak akan terbawa angin. Selama orang itu salatnya tegak, insyaallah hidupnya juga akan tegak. Makatan mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditutup dengan doa, Ustadz. Mari kita akhirkan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waj'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka 'afwa wal afiyata wa nas'aluka syukra lal afiyah wa nas'aluka khinanin nas. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah, wa tamim taqsirana ya Allah, wa tamim taqsirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wal afiyata fi jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa maghfiratan qabla al mautina wa rahatan indal mautina wa maghfiratan ba'da al mautina. Allahumma hawin alaina fi sakaratil mautina wa najata min al-lafa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati ya Allah. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina ya Allah. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina ya Allah. Wa taqabbal du'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min wajhi dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al Indonesia baldatan aminan mutmainah. Allahumma ja'al Indonesia baldatan thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al fi Indonesia imaman adilan. Allahumma ja'al fi Indonesia imaman adilan ya Allah ya Rabb. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin ya Allah. Allahumma ansuril ikhwanal muslimina fi Syria, fi Palestin, fi rahimnya, fi ala kulli makan fi Indonesia ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.